Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Kamis 8 Mei 2025, hari biasa pekan ketiga Paskah. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini para kardinal berkumpul untuk berdoa dalam rangka konklav untuk mendapatkan paus kami yang baru di tahun-tahun ini. Semoga konklav ini dapat berjalan dengan sungguh baik, sehingga kami boleh mendapatkan pelayan atau pemimpin yang bijaksana pengganti Kristus. Karena itu semoga kami senantiasa belajar untuk melihat, mendengarkan, dan menghayati iman kami dalam rangka berjuang dalam hidup kami ini sehari-hari. Demi Kristus Putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Tidak seorang pun dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa percaya ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga, barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, hari ini Yesus membicarakan tentang rahmat iman. Maka dikatakan di dalam Injil, tidak seorang pun dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Jadi berkatakan, Bapalah yang mengundang kita mengimani. Dan kemudian rahmat iman itu difokuskan kepada kehadiran Yesus yang diutus oleh Bapa. Jadi boleh katakan rahmat iman dan iman itu bersatu. Kita mengerti tentang Allah. Siapakah yang menciptakan kita? Kita tahu, Tuhan. Ada yang lebih besar daripada manusia, itulah Tuhan. Tetapi bagaimana pengejawantahan Tuhan itu? Inilah yang diterangkan oleh Yesus, yang kemudian dalam refleksi gereja kita mengenal Bapa, Anak atau Putra, dan Roh Kudus. Maka dogma pertama dalam gereja kita adalah Allah Tritunggal. Satu, Allah tiga diri. Satu esensi. Ya. Eksistensinya ada beberapa. Sebagai pencipta, sebagai pemelihara, dan sebagai penebus. Kali itu pada hari ini Yesus berkata, dari setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Ya, artinya bahwa diarahkan
diarahkan untuk mengikuti Putra Allah yang menjadi manusia. Dan arahannya yang jelas dalam Injil pada hari ini adalah Putra Allah yang memberikan diri seutuhnya. Maka dia katakan, akulah roti hidup, melalui Ekaristi yang kita terima setiap hari. Maka kalau kita bicara tentang gereja, Gereja Katolik itu mempunyai program gizi rohani yang luar biasa melalui Ekaristi yang dilaksanakan setiap 1 menit di seluruh dunia. Dasar dan kekuatan gereja inilah yang membuat gereja hampir 2000 tahun lebih tetap eksis, tetap hidup. Kenapa? Mendapat asupan dari tubuh dan darah Kristus setiap hari. Mengapa gereja percaya akan Ekaristi yang dilaksanakan setiap hari? Karena gereja yakin bahwa Yesus adalah Sang Penebus, sementara kita senantiasa setiap hari berbuat onar, berbuat kesalahan, berbuat dosa. Maka Yesus menebusnya agar suatu hari ketika kita pulang ke rumah Bapa, di satu sisi kita mempunyai program gizi secara rohani, tetapi di lain sisi kita juga mendapatkan pengampunan atau mendapatkan keselamatan. Kita masuk dalam mesin cuci, pakaian kita kotor, pakaian itu kemudian bersih. Itulah yang dibuat oleh Yesus dalam kehidupan. Maka bagaimanapun juga setiap hari Tuhan memberikan kepada kita gizi rohani. Maka sebagai seorang Katolik, ayo, kesempatan ini cuma 1 kali dalam hidup. Misa setiap hari 30-40 menit, tetapi kita mendapatkan kekuatan baru. Ya. Bukan berarti bahwa kita tidak mendapatkan persoalan. Kita mendapat persoalan, tetapi kalau kita tidak mengikuti Ekaristi, mungkin jalan keluar yang kita cari lebih gawat. Tetapi ketika kita merayakan Ekaristi, kita yakin dan percaya di samping usaha kita, berkat Tuhan pun juga hadir dalam perjalanan kita memecahkan masalah. Karena itu mari saudara terkasih, kita percaya bahwa rahmat iman itu ada. Dan iman itu harus tumbuh dan berkembang dalam kehidupan kita setiap hari, di mana sumber iman itu ada pada Yesus yang memberikan kita kehidupan melalui Ekaristi setiap hari. Karena itu dalam Ekaristi kita mendapatkan 2 bagian. Yang satu, kita mendengarkan sabda. Yang kedua, kita menyantap sabda. Lengkaplah. Maka kalau kita sudah menerima Ekaristi setiap hari, tentu hidup kita harus berubah. Ya. Bukan menjadi pecundang, tetapi menjadi orang pembawa damai. Bukan membawa persoalan, tetapi membawa solusi. Bukan menipu, tetapi dengan kepolosan hati berkarya. Karena itu nanti kelihatan hasilnya. Siapa yang betul menikmati Ekaristi. Seperti Beato Carlo Acutis, anak kecil itu. Kecil-kecil sudah bisa merasakan kesatuan dengan Kristus dalam Ekaristi, luar biasa. Maka kita perlu belajar dari anak kecil ini yang menjadi Beato. Bagaimana dengan sukacita setiap hari dia menerima Ekaristi, dan setelah menerima Ekaristi hanya puji-pujian dan syukur yang dia karyakan dan doakan. Walaupun dia sakit kanker otak, tapi dia dengan sukacita menerima apa yang Tuhan berikan sebagai gift atau hadiah. Maka mari kita juga boleh mengolah kehidupan kita sehari-hari agar kita tahu kadang-kadang kita jatuh, kita harus bangun lagi. Kadang-kadang kita lemah, dikuatkan oleh Yesus, tetapi juga kita harus berpikir, yang penting bersama dengan Yesus. Entah itu sakit, entah itu sembuh, entah itu bagaimana, tetap bersama dengan Yesus. Itu yang paling penting. Maka kita ketika menerima santapan roti hidup, kita mendapatkan kekuatan baru juga dalam menghadapi masalah dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Semoga dengan keyakinan tentang Ekaristi kita dikuatkan oleh
Apa yang dikatakan oleh Yesus? Barang siapa makan roti hidup, dia tidak akan lapar dan haus lagi. Puji Tuhan, selamat pagi.